Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk malam hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 untuk kelas SKS 191, di mana pada hari ini untuk kelas SKS 191 kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan mereview dulu untuk materi praktikum sebelumnya, supaya bagi mahasiswa SKS 191 yang mungkin minggu kemarin tidak bisa mengikuti perkuliahan atau mungkin ada yang belum paham, itu bisa menjadi lebih paham dengan diberikannya review pada malam hari ini. Baiklah, untuk minggu sebelumnya saya membahas tentang perintah select, di mana fungsi dari perintah select ini adalah untuk menampilkan data. Intinya seperti itu. Nah, untuk data sendiri ini ternyata ketika ditampilkan kita bisa menggunakan bermacam-macam model atau cara dengan hanya menggunakan fungsi perintah select. Ya. Nah, contohnya misalkan yang paling umum saja seperti ini. Select bintang from diikuti dengan nama tabel. Nah, itu adalah yang umum. Ya, yang umum biasanya dipergunakan pada perintah query. Apakah dipakai murni menggunakan bahasa query ataupun digunakan pada bahasa pemrograman yang lain. Nah, di sini ternyata untuk menampilkan field tertentu itu kita juga bisa menggunakan perintah select yang dikombinasikan dengan tampilan field tertentu tadi. Sebagai contoh, select field 1, field 2, dan seterusnya from diikuti nama tabel. Jadi kita bisa memasukkan berapapun jumlah field yang ingin Anda tampilkan. Bisa saja terjadi misalkan Anda memiliki tabel mahasiswa dengan isian field ada nomor induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, jurusan, kemudian nama orang tua, ya, kemudian asal sekolah. Ini kan banyak sekali identitasnya. Nah, di sini saya hanya ingin menampilkan misalkan field tertentu saja masih dengan menggunakan tabel mahasiswa tadi, misalkan saja nomor induk mahasiswa, nama, dan tempat tanggal lahir saja. Ya, berarti nanti yang saya masukkan di perintah select ini adalah select nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, spasi from, spasi tabel mahasiswa. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian bisa saja terjadi kita ingin menampilkan data tetapi dengan urutan tertentu. Ya, jadi katakanlah saya ingin menampilkan data tapi urutannya itu berdasarkan kolom nama misalkan. Padahal diketahui sebelumnya kalau kolom nama itu mungkin sudah urut secara ascending, yaitu dari A sampai Z, ya. Atau mungkin contoh yang lain, saya ingin menampilkan data, tetapi data ini harus urut berdasarkan nomor induk mahasiswa. Nah, kebetulan untuk kolom nomor induk mahasiswa itu mungkin pengurutannya descending dari urutan nomor besar ke urutan nomor kecil. Nah, ini adalah cara-cara menampilkan data dengan model urutan tertentu. Berikutnya, kita juga bisa menampilkan data dengan kondisi tertentu. Katakanlah, misalkan saya ingin menampilkan kolom nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana kondisinya nama yang ingin saya tampilkan tadi itu yang tanggal lahirnya antara tanggal 5 sampai dengan 15.
Nah, ini kan satu kondisi tertentu ya untuk menampilkan data. Nah, inilah yang saya maksud perintah-perintah select tadi ternyata memiliki banyak variasi ketika dipergunakan untuk menampilkan data. Apakah model yang sederhana, yaitu hanya tampil apa adanya, kemudian yang kedua menampilkan dengan urutan tertentu atau menampilkan field tertentu, atau yang ketiga menampilkan data dengan situasi kondisi tertentu juga. Nah, ini yang nanti bisa dipraktekkan. Ini adalah contoh-contohnya. Yang perlu diingat di sini, yang perlu dicamkan, kalau itu adalah data karakter, maka diapit oleh tanda petik. Sedangkan petik yang kita pakai pada ODBC query ini petik 1 ya, kalau SQL Server petiknya 2. Nah, kalau kita menginginkan menampilkan data dalam bentuk angka, maka nanti harus dituliskan angka apa adanya. Jadi tidak perlu menggunakan tanda petik. Seperti itu ya, ini yang perlu diingat. Nah, dari tampilan yang sudah saya jelaskan kemarin, itu kita mengenal ada operator string, ada operator logika ya, kemudian order by untuk pengurutan, ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang untuk tugasnya, ini saya minta Anda mempraktekkan membuat tabel dengan nama pegawai. Kemudian simpan hasil query yang telah dijalankan dengan nama lab_select.sql. Adapun isi tabel meliputi nama, pekerjaan, gaji, dan M kerja atau masa kerja. Nah, ini adalah isi dari tabel tadi ya. Jadi ada banyak sekali isinya. Silahkan Anda isikan. Nah, kemudian dengan menggunakan 10 perintah yang ada di sini, gunakan perintah query dikerjakan pada ODBC query ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview dulu hasil tugas praktikum select dari kelas SKS 19.1. Rata-rata untuk pengumpulan tugas memang dari SKS 19.1 ini patut dicontoh karena selalu on time dan semuanya mengerjakan ya, meskipun kadang-kadang ada kesalahan tapi tetap semangat untuk mengerjakan. Nah, ini yang saya sangat sukai dari kelas SKS 19.1. Nah, di sini sekarang saya akan cek dulu untuk tugas sebelumnya, jadi supaya tidak terlewat ya. Saya cek dulu. Ini ternyata ada yang masih kosong, belum saya cek. Punyanya Mas Rizky Firmansyah. Memang diserahkan terlambat, ya, tapi tetap diserahkan, tetap dikumpulkan. Ini saya cek dulu sebentar untuk tugas sebelumnya. Oke, kita lihat tugasnya Mas Rizky Firmansyah. Membuat tugas 2 MDP di capture. Oke, saya perbesar untuk melihat namanya. Oke, sudah betul namanya di sini. Kemudian proses ODBC-nya, mengganti goal dan gapok dari abu hitam, menambahkan kolom tunjangan tipe integer, menambahkan 2 data bebas. Oke, bagus sekali, hasil capture-nya rapi juga ya Mas Rizky Firmansyah. Menghapus jabatan, ini jelas sekali ya. Jadi memang kalau untuk praktikum secara daring, hasil seperti ini yang memang saya harapkan. Meskipun Anda terlambat, tapi tidak masalah. Yang penting Anda paham dan bisa mengerjakan. Keterlambatan itu kan ada banyak kendala dalam kondisi daring seperti ini ya. Bisa saja mungkin terkendala dengan sinyal, terkendala dengan kuota, terkendala dengan pekerjaan, atau yang lainnya. Nah, baiklah, ini hasil dari punyanya Mas Rizky Firmansyah tadi. Sudah jelas sekali, nanti ke depan tetap dipertahankan seperti ini memang yang saya minta. Karena kita modelnya praktikum, ya apa yang sudah Anda praktekkan itu silahkan di capture, kemudian dikirim ya. Nah, seperti itu. Oke, bagus sekali. Lanjutkan. Tetap saya nilai ya meskipun terlambat.
Jadi Anda mengumpulkan tugas itu menurut saya sudah oke sekali. Baiklah, jadi ini sudah full, tidak ada yang belum mengumpulkan di sini. Oke, sekarang saya masuk ke tugas praktikum Slack, ya, di mana soal ada pada akhir PPT seperti yang saya informasikan tadi, di capture, kirim ke Classroom. Sudah ada 9 yang menyerahkan dan masih ada 3 yang belum menyerahkan. Kita akan lihat dulu satu persatu hasil tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa SKP ya. Coba ini kita cek dulu. Ini maaf ada kekeliruan. Ternyata di sini kita cek dulu. Ya udah betul. SKS 91 ya. Kita cek dulu yang pertama punyanya Mas Muhammad Ainun Najib. Ya, kita cek dulu. Oke, ini membahas tentang perintah select. Tugas 3. Ini digambarkan. Saya perbesar biar kelihatan namanya. Oke. Kemudian proses sudah selesai. Ini diperhatikan penyimpanannya dengan lab select ini ya. Kemudian proses membuat tabel pegawai. Hasil membuat tabel pegawai. Menampilkan tabel pegawai yang namanya diawali dengan huruf depan S. Oke, ini memang sudah seperti yang saya harapkan dari setiap pekerjaan yang Anda lakukan itu selalu di capture, dan sepertinya kelas SKS 191 ini sudah paham dengan apa yang saya maksud. Ini nilainya bagus ini ya. Sudah saya berikan note, langsung saya nilai. Baik, untuk selanjutnya tugasnya Mas Maulana Ali Akbar. Maaf, ini mungkin ada terkendala dengan jaringan. Kita tunggu sebentar. Punyanya Mas Maulana Ali Akbar. Oke. Ini pembuatan MDP-nya, proses koneksinya. Saya perbesar sedikit biar kelihatan. Oke. Oke, ini sudah ditampilkan perintahnya dan berikut hasilnya. Ini juga oke nih. Oke, selanjutnya punyanya Mas Adi Cakep. Ini langsung ke perintahnya ya. Nah, ini kalau bisa yang lebih detail ya. Meskipun Anda sudah mengerjakan, kalau langsung ke perintah ini yang jadi kurang bisa dicek untuk hasil pekerjaannya. Lain kali capture
semuanya. Jadi lebih detail dan memudahkan penilaian. Oke, punyanya Mas Wahyu Dika. Mulai dari database, kemudian membuat tabel prosesnya. Ini saya cek dulu. Ada yang capture-nya kurang jelas. Coba ini saya perbesar. Nah, mungkin ini agak kurang untuk proses koneksinya ya yang diperlihatkan. Untuk proses koneksi kurang diperlihatkan. Berikutnya Mas Rizky Firmansyah. Nah, ini sudah mengumpulkan. Ini juga langsung hasilnya tanpa saya tahu koneksinya sendiri seperti apa ya. Ke depan capture juga proses koneksi. Nah, kemudian ada lagi punyanya Mas Aniful Majid. Kita cek dulu untuk punyanya Mas Aniful Majid. Kita perbesar biar kelihatan. Oke. Berikutnya ada Mas Adam Syuhada. Oke, ini sudah ada namanya, koneksinya juga oke, hasil. Oke, ini juga oke. Bagus-bagus ya hasilnya untuk kelas SKS 191 ini. Berarti rata-rata sudah paham semua tentang fungsi penggunaan select berikut contohnya di dalam soal. Berikutnya saya cek punyanya Mas Barisa Tamim Cariri ya. Kita cek dulu, ini langsung ke query-nya. Selesai. Oke. Ke depan proses
koneksi juga di capture. Jadi tahu ya, koneksi itu kalau biasanya dengan menggunakan namanya sendiri itu kan biasanya oke di sini. Kemudian ada punyanya Mas Khoirul Umam. Ini yang terakhir. Oke, ini langsung masuk perintah query-nya. Selesai. Ke depan. Proses koneksi bisa di capture. Oke, jadi intinya untuk kelas SKS 191 ini sudah saya nilai semua dan rata-rata nilainya juga sangat memuaskan. Jadi di sini berarti fungsi perintah select sendiri itu sudah Anda pahami. Kemudian yang kedua, Anda juga melaksanakan praktek. Ini yang saya suka ya. Jadi tanpa disuruh, tanpa harus dipaksa, kelas SKS 191 ini dengan sadaran diri itu mau melakukan praktikum dan memahami. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dipahami itu boleh untuk ditanyakan ya. Nah, jadi kira-kira itu untuk review tugas praktikum dengan subtema perintah select pada malam hari ini. Kalau saya lihat secara keseluruhan hampir 85 atau 90% mahasiswa kelas SKS 191 ini sudah paham. Kalaupun ada yang belum mengumpulkan, bisa saja terkendala dari pekerjaan, kemudian kuota, jaringan, dan lain-lain. Baiklah, nanti untuk hari ini, malam ini tidak ada kuis, jadi cukup ketikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel yang nanti akan di-share di WA Group ya. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada kelas SKS 191 yang sudah mengumpulkan tugas dan tugasnya juga oke. Ini menunjukkan bahwa Anda juga belajar di rumah, tidak hanya mendengarkan saja. Dan jangan lupa kalau ada yang masih bingung silahkan japri atau bertanya di WA Group ya, pasti akan saya jawab. Meskipun mungkin jawabannya tidak terus langsung ya, karena kadang-kadang namanya dalam sehari itu banyak sekali WA, jadi bisa saja Anda kebetulan pas mata kuliahnya ini tapi bertanya itu besok-besok, tidak pada saat ini. Kalau pada saat ini biasanya bisa langsung saya jawab seperti itu. Baiklah, kira-kira itu saja yang masih bisa saya berikan untuk review tugas praktikum dengan subtema select pada malam hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi itu ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.